Perairan Indonesia seakan memanas dalam sepekan terakhir. Setelah kemunculan kapal perang Tiongkok di perairan Laut Natuna Utara, Indonesia kembali dibuat gusar dengan rencana Australia membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir bersama Amerika Serikat. Kapal perang Cina 06109 masih perairan Indonesia. Kapal perang Cina. Perairan Indonesia sepekan terakhir diterpa isu panas. Pada Senin 13 September, nelayan Natuna merekam kapal perang Tiongkok mondar-mandir di Laut Natuna Utara. Nelayan bahkan mengaku melihat 6 kapal perang Tiongkok. Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Henry, mengaku kehadiran 6 kapal perang Tiongkok yang terdiri dari 1 kapal induk, 3 kapal perang, dan 2 kapal penjaga pantai atau Coast Guard membuat nelayan Indonesia khawatir. Nomor koordinat. Itu kami melihat ada formasi kapal perang dan kami rekam bahwa kapal perang itu ada 6 buah. Terdiri dari 1 kapal induk, ada 3 kapal perang, kemudian ada 2 kapal Coast Guard. Kapal Coast Guard, ini semuanya dari Cina gitu. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, situasi di perairan Laut Natuna Utara telah aman terkendali. Aan memastikan pihaknya akan menindak tegas kapal-kapal asing yang mengganggu kegiatan para nelayan Indonesia. 06109 masih perairan Indonesia. Yang disampaikan oleh sesama saya tentang banyaknya kapal itu akumulasi dari situasi di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini kan luas sekali. Kapal perang Cina. Belum juga selesai kegusaran Indonesia akan kehadiran kapal perang Tiongkok di Laut Natuna Utara, wilayah perairan Indonesia kembali dibuat gusar oleh Australia. Seperti dikutip dari laman cnnindonesia.com, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam konferensi pers bersama pemimpin Amerika Serikat dan Inggris menyatakan akan melawan kekuatan dan pengaruh musuh mereka yang semakin membesar. Merespon Australia tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia berharap Australia dapat terus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan sesuai Treaty of Amity and Cooperation. Indonesia juga mendorong Australia dan pihak terkait lain untuk mengedepankan dialog dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Kapal perang Wah. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut Indonesia bisa menjadi korban ketegangan antar Australia dan Tiongkok. Kapal perang China. Ajang diintrodusirnya senjata nuklir dan kemudian ajang ketika terjadi perang antara katakanlah Amerika Serikat dengan Cina, kita Indonesia atau kawasan Indo-Pasifik inilah yang akan menjadi korban dan itu tentu tidak baik untuk kawasan Indo-Pasifik. Indonesia pun dinilai dapat mengambil peran dengan membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB melalui Prancis, terutama jika terjadi eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan ataupun perairan Asia Tenggara. Tim Liputan CNN Indonesia.